Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Safira Royhana. Pada presentasi kali ini saya akan membahas portofolio mengenai project citizen saya yang berjudul Mindset Salah, Petani Resah. Ketika sawah menjadi pelampiasan ketimpangan perlakuan, kurangnya dukungan dan ancaman bagi masa depan pertanian. Topik ini saya angkat karena saya melihat sendiri bahwa sawah di desa saya kini mulai menjadi tempat pembuangan sampah, dan itu membawa dampak sangat besar bagi lingkungan pertanian maupun lingkungan di sekitar pertanian. Oke. Lingkungan pertanian mempunyai peran sangat penting untuk ketahanan pangan. Namun, di beberapa desa, termasuk desa saya sendiri, sampah rumah tangga sudah mulai mencemari sawah dan saluran air tentunya. Nah, masalahnya bukan cuma di perilaku warga saja ternyata, tapi juga karena kurangnya fasilitas, lemahnya penegakan aturan, dan minimnya kesadaran. Nah, di desa tempat saya tinggal itu ada sebuah kelompok yang bernama kelompok tani. Nah, kelompok tani ini merupakan kumpulan dari bapak-bapak petani seperti itu. Nah, kelompok tani sendiri sebenarnya punya semangat, tapi mereka kurang dukungan dan tenaga muda. Maka dari itu, saya ingin mencari tahu apa sih akar masalah ini dan merumuskan solusi yang masuk akal dan bisa diterapkan. Nah, di desa saya ada 2 dusun yang melihatkan ketimpangan yang sangat kentara. Nah, di dusun A untuk masalah sampah itu sudah sangat tertib dalam pengolahannya. Namun di dusun B malah sebaliknya, bahkan sangat minim fasilitas. Bahkan di dusun B hanya sekitar 18,75 sampai 25% dari 100% warga yang mengikuti program sampah. Yang mana seiring berjalannya waktu, ini dapat dipastikan akan semakin menyurut karena iuran yang semakin mahal dikarenakan kurangnya masyarakat yang berkontribusi. Selain itu, lantas bagaimana warga-warga yang tidak mengikuti program sampah itu? Nah, warga-warga yang tidak mengikuti program sampah banyak diantaranya yang menjadikan hujan deras sebagai kesempatan emas untuk membuang sampah ke aliran sawah. Nah, jenis sampah yang dibuang pun beragam, mulai dari sampah dapur, sampah plastik, sampai barang-barang besar seperti kasur, bantal, baju-baju yang sudah tidak terpakai, bahkan hingga kotoran ternak. Ini jelas membuat saluran irigasi tersumbat dan air menjadi meluap. Air meluap ini menjadi banjir ke rumah-rumah warga yang di sekitar aliran air sungai itu, dan tentunya semakin membawa sampah-sampah itu ke lahan-lahan pertanian. Nah, akibatnya sampah yang masuk ke area pertanian menjadikan tanaman ini menjadi terganggu. Akar kesulitan untuk tumbuh secara maksimal, menjadikan tanaman mudah roboh, dan hasil panen pasti menurun secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, menjadikan pasokan air bersih itu kurang. Nah, air juga kerap tersumbat, menyebabkan banjir yang menyebabkan kerusakan sawah. Nah, secara ekonomi jelas hal ini merugikan petani, tapi yang sering luput disadari adalah dampaknya secara mental. Pasti banyak petani yang merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan semangat karena kerja keras mereka terasa sia-sia hanya karena sampah yang dibuang sembarangan. Nah, secara hukum, Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan individu saja. Nah,
Selain itu, dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 juga telah menerangkan memberikan desa kewenangan untuk menyusun peraturan desa. Nah, bisa dicontoh dari Desa Pujon Kidul Malang. Nah, dengan perdes dan sistem edukasi yang baik, mereka bisa mengelola sampah hingga menjadi kompos dan pupuk yang kemudian menjadikan income untuk desa itu sendiri. Jadikan produk UMKM yang mendukung kemajuan desa seperti itu. Studi lain juga menyebutkan bahwa pemuda desa juga mempunyai peran besar dalam keberhasilan program lingkungan ini. Mengapa demikian? Karena pemuda dianggap memiliki semangat juang yang masih tinggi dan memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif tentunya. Nah, dari wawancara yang saya lakukan, terutama para petani, menyampaikan keluhan dan keresahan yang hampir sama. Beliau merasa suaranya belum cukup didengar. Meski sudah banyak upaya seperti gotong royong membersihkan saluran air sudah pernah dilakukan. Bahkan beberapa warga sempat membuat ide untuk membuat kompos dari limbah rumah tangga. Namun sayangnya inovasi-inovasi ini belum mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah desa maupun dusun. Sosialisasi yang dilakukan juga belum maksimal dan kadang justru masyarakat disalahkan tanpa pendekatan yang solutif. Padahal jika diberi ruang dan fasilitas, masyarakat sebenarnya punya semangat untuk berubah dan memperbaiki lingkungannya. Namun tentunya di tengah kelelahan itu masih ada secercah harapan. Yang mereka butuhkan hanyalah kehadiran pihak-pihak yang peduli dan mau bergerak bersama. Mereka sebenarnya ingin berubah, mereka ingin lingkungan yang lebih bersih, sawah yang lebih sehat, dan hasil panen yang lebih baik. Yang mereka butuhkan hanya dukungan nyata baik dari desa, dari dusun maupun sama warga. Karena mereka percaya perubahan bisa terjadi kalau dilakukan bersama-sama seperti itu. Nah, untuk menjawab persoalan sampah yang terjadi, kami menyusun 5 langkah rencana tindakan. Yang pertama, kami ingin mendorong pengesahan peraturan desa atau perdes tentang sampah agar ada peraturan yang jelas dan mengikat di tingkat desa. Ini penting untuk mempertegas larangan serta memberi sanksi dan insentif yang adil bagi masyarakat. Yang kedua, perlunya ada edukasi dan pelatihan masyarakat, karena kami percaya bahwa banyak warga yang mau berubah jika diberikan pengetahuan dan bimbingan. Pelatihan ini bisa meliputi cara pengolahan sampah rumah tangga, kompos, dan daur ulang. Nah, kemudian yang ketiga, pendirian bank sampah di tingkat dusun atau desa. Dengan adanya sistem ini, sampah bisa dikelola secara kolektif, mempunyai nilai ekonomi, dan mengurangi beban sampah lingkungan. Yang keempat, kami mendorong kolaborasi antar kelompok, baik kelompok tani, pemuda, ibu-ibu, PKK, maupun perangkat desa. Semua elemen masyarakat perlu dilibatkan agar tanggung jawab ini terasa adil dan bisa saling menguatkan. Dan yang terakhir, pemantauan serta evaluasi secara berkala. Tujuannya agar kita tahu apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan berjalan secara efektif atau tidak, sekaligus menjadi wadah untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan. Nah, tentunya untuk mewujudkan program ini, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam desa maupun dari luar desa. Yang paling utama adalah partisipasi aktif masyarakat, karena merekalah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lingkungan sekitarnya. Tanpa keterlibatan warga, semua rencana hanya akan menjadi wacana. Nah, kami juga sangat berharap adanya dukungan dari kepala dusun dan perangkat desa. Peran mereka sangat penting sebagai pengambil kebijakan dan jembatan koordinasi antar warga.
Selain itu, kami juga membutuhkan bantuan dari tokoh masyarakat, seperti ustadz, guru, dan pemuka adat yang bisa menjadi panutan dan menyuarakan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sisi moral dan agama. Tak kalah pentingnya, keterlibatan pemuda desa juga menjadi salah satu kekuatan utama. Energi kreativitas dan semangat mereka dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan seperti kerja bakti, pembuatan konten kampanye, serta pengolahan sampah. Nah, selain itu kami juga berharap bisa bergerak bersama eh, dengan pihak-pihak eksternal seperti LSM, lingkungan, kampus, komunitas pemerhati desa, atau bahkan CSR dari perusahaan yang punya kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dukungan mereka bisa berupa pendampingan, pelatihan, alat daur ulang sederhana, atau publikasi yang memperluas jangkauan kampanye ini. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya menemukan bahwa banyak petani yang sudah muak. Banner larangan sudah dipasang tapi tidak ada tindakan tegas. Kelompok tani ingin bergerak tapi tidak punya kekuatan. Anak-anak muda juga banyak yang merasa malu menjadi petani karena mungkin kurangnya dukungan dan penghargaan sosial. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa persoalan ini lebih dalam dari sekedar buang sampah sembarangan. Ini soal mindset, soal sistem yang timpang. Tapi saya percaya dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama, desa bisa berubah. Sawah seharusnya menjadi sumber kehidupan, bukan tempat untuk membuang sampah sembarangan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga proyek ini bisa membuka mata kita semua bahwa menjaga sawah juga berarti menjaga masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.